Anda kembali di Lunch Talk dan sebelum kita mulai kembali perbincangan, kita simak informasi terkait dengan Presiden Joko Widodo yang mengguratkan tulisan dalam sebuah kertas terkait impian Indonesia 2015-2085. Ada 7 poin harapan yang dituliskan oleh Joko Widodo. Tulisan tangan lengkap dengan tanda tangan Jokowi ini dimasukkan ke kapsul waktu yang akan dibuka pada tahun 2085 mendatang. Presiden Joko Widodo berada di Merauke untuk meresmikan kapsul waktu yang berisi resolusi dan impian rakyat untuk Indonesia mendatang. Ada 7 poin yang menjadi harapan Presiden, diantaranya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia, Indonesia bebas dari korupsi, dan Indonesia ke depannya bisa menjadi pusat pendidikan teknologi dan pusat peradaban dunia. Iya, itu tadi adalah mimpi ataupun harapan dari Presiden Joko Widodo yang udah masuk ke kapsul waktu. Nah, kapsul waktu itu apa sebenarnya? Kita akan menanyakan langsung. Di sini telah hadir bersama kami Abdi Negara selaku dari penggagasnya nih, penggagas kapsul waktu. Salah satu penggagas. Salah satu penggagas. Ada berapa banyak sebenarnya, Mas? Kita bentuk kelompok FGD dan terus akhirnya menelurkan ini kapsul waktu idenya. Nah, tadi mungkin banyak yang bertanya, kapsul waktu itu apa sih gitu? Kenapa akhirnya memilih untuk membuat kapsul waktu ini sebagai menampung harapan-harapan masyarakat Indonesia? Sebenarnya bentuk usaha kita aja ya yang melihat bahwa impian masyarakat kita seperti mempunyai impian sendiri-sendiri gitu. Di Aceh punya impian sendiri, di Papua punya impian sendiri. Kelompok-kelompok tertentu, partai-partai misalnya punya impian sendiri-sendiri. Tidak ada satu impian yang bisa menyatukan kita. Kita nggak pernah dengar itu. Dan saya rasa butuh seorang pemimpin untuk bisa menyatukan impian itu. Makanya kita lakukan ini dan mengumpulkan semua impian dari seluruh masyarakat, terus kita serahkan ke Presiden, berharap beliau bisa menyatukan kita dengan satu impian gitu. Nah, itulah impian yang hasilnya 7 impian dari Presiden. Itu impian sama seperti aspirasi nggak sih, Mas Abdi? Maksudnya di sini konteksnya apakah seperti cita-cita, harapan gitu. Tapi kan kita punya rumah anggota dewan yang menjadi tempat untuk menyampaikan aspirasi. Apa yang membuat teman-teman berpikir untuk ya mending kita buat kapsul aja? Artinya rumah anggota dewan itu tidak lagi menjadi satu tempat untuk menyampaikan. Saya nggak mau ke sana. Tapi gini, sebenarnya simpel aja pemikirannya bahwa untuk kita bisa bekerja keras, punya semangat gitu ya, kita harus punya cita-cita kan, punya harapan, punya impian. Gitu. Dan kita melihat bahwa Indonesia ini kekurangan semangat untuk impian gitu, kekurangan semangat untuk bekerja bersama-sama. Dan harus ada satu impian atau beberapa impian yang bisa selain menyatukan kita juga memberi semangat untuk kita saling gotong royong bekerja sama. Betul. Mas Adi, ini yang jadi pertanyaan saya adalah kemudian 2015 kemudian yang akan dibuka 2085, 70 tahun kemudian. Ini kenapa akhirnya harus 70 tahun kemudian, atau memang karena pas diluncurkannya mungkin pas Indonesia lagi berusia 70 tahun atau seperti apa sebenarnya? Tepat sekali. Kita coba melihat ke belakang 70 tahun yang lalu dan dari tadi Pak Komar udah bilang soal 1928 ya, bahwa cita-cita kita untuk bisa bersatu, merdeka di 1945 kita bercita-cita untuk merdeka, terus selama 70 tahun mengisi kemerdekaan gitu. Dan setelah 70 tahun apalagi nih, apa yang harus kita kejar setelah kita merdeka? Nah, inilah yang kita ingin coba kita bertanya kepada seluruh masyarakat, apa sih yang sebenarnya kita inginkan lagi untuk 70 tahun ke depan? Nah, saya penasaran respon masyarakat seperti apa ini waktu kalian kemudian mengadakan trip atau perjalanan ke beberapa 34 provinsi ya? Sangat antusias. Mereka menyambutkan ini estafet ya. Jadi dari provinsi satu ke provinsi berikutnya itu estafet diantar dan disambut oleh provinsi berikutnya. Kita ke Pak Komarudin. Nah, ini kalau kita lihat ya, Pak, ini hampir semangatnya sama nih, sama 28, muda 28, atau bisa dikatakan pemersatu juga, karena kita lihat dari satu provinsi, mereka ya ingin menyatukan harapannya juga seperti itu dan cita-citanya. Ini
melihat semangat itu mungkin kapsul waktu ini bisa tidak sih sebenarnya Pak Komar, kalau kita lihat untuk ini bisa untuk salah satunya bisa mengembangkan apa harapan yang adalah tadi pendidikan, kesejahteraan dan seperti itu. Ya, begini, saya mulai dengan analog ini. Ini saya punya jam ya. Jam ini yang kita beli ini kan 2 jarum aja, asal setia kan, yang tepat. Walaupun dari emas, dari apapun, sungguhnya nilainya yang paling tinggi kan kesetiaan, punctuality dari jarum. Kan? Di permukaan ini kan simpel kan? Yeah. Tapi sadar nggak kita, di baliknya ini ada mesin yang rumit, ya, yang menggerakkan, gitu kan. Dan buatnya tidak sembarangan, tidak main-main, gitu. Butuh kemampuan khusus begitu. Iya, memang khusus gitu. Di permukaan sederhana. Begitu juga masyarakat. Di permukaan itu kan rutin. Tapi ditentukan oleh satu filosofi, spirit di balik itu semuanya. Makanya setiap bangsa itu ada namanya the spirit of the nation, ada the dream of the nation. Mimpinya apa bangsa itu? Kalau mimpinya kecil, nanti programnya kecil. Kalau spiritnya kecil, seperti lampu sentir, lampu tepok, ya kecil. Untungnya kita itu punya founding fathers, mimpinya besar, Bung Karno, Bung Hatta itu. Jangan sampai kemudian penerusnya itu kecil-kecil mimpinya. Oke. Nah, kalau kita lihat tadi beberapa mimpinya dari Presiden Joko Widodo, diantara lain adalah memberantas korupsi ya. Nah, jadi presiden setelahnya itu, siapapun presidennya, itu bagaimana meneruskan, menangkap, mengelaborasi spirit mimpi besar dari Merauke sampai Merauke itu kemudian dulu kan lebih pada spirit, the dream. How to make the dream comes true, itu kan dituangkan dalam program kerja leadership yang tangguh. Kalau tidak, mimpi hanya mimpi nanti lepas. Nah, pertanyaan lagi gini, sungguhnya mengapa penting menghubungkan kapsul waktu dengan mimpi kemerdekaan? Pertanyaan saya gini, apakah kita itu punya akar tunggang yang kokoh nggak Indonesia ini sebagai sebuah nation? Punya nggak? Kalau China itu udah tahunnya keberapa sekarang? Tahun Cina itu? Usianya usia kemerdekaannya. Enggak, kalau ulang tahun Cina itu udah tahun 6.000. Udah. Lantas kaitannya Pak? Kaitannya apa? Punya memori yang panjang sekali. Bahkan sampai tembok Cina itu kan memberikan memori, bisa membangun yang besar. Iya, kita yakin juga pada masa dulu semangat itu masih selalu ada. Nah, artinya gini, ada bangsa yang akar tunggang sejarah itu kuat. Misalnya Turki, sebagai bangsa, namanya bangsa Turki, negaranya Turki, dia pernah menguasai dunia dan itu memberikan spirit tonikem atau apa bagi kita, bagi penerusnya, gitu kan. Atau Korea pernah ikut terlibat perang Jepang. Nah, Indonesia ini bangsa yang masih muda sekali. Tahun 28 itu kan mimpi. Yang namanya Indonesia kan belum ada. Tapi kalau dengan kondisi sekarang yang Indonesia sudah terbentuk, tapi kemudian masih banyak mimpi yang dituangkan dalam sebuah kapsul. Justru kita itu how to make the dream comes true. Kesejahteraan, keadilan, ya kan, kecerdasan. Jadi yang dituangkan Pak Jokowi tadi itu kan sungguhnya bagaimana mengelaborasi mimpi-mimpi tadi menjadi program yang actionable, yang workable, yang doable kan gitu. Gitu. Sebab kalau tidak, mimpi-mimpi besar tadi nanti hanya jadi dongeng. Kita tidak ingin. Gitu. Indonesia itu hanya mimpi besar tapi tidak terwujud. Jadi kapsul waktu itu kan tadi kan terukur, kesejahteraan itu terukur GNP-nya, kecerdasan juga terukur dong, gitu. Semua terukur, kedamaian juga terukur. Gitu. Jadi yang saya tangkap sungguhnya ini bagaimana mempersatukan, menghubungkan antara mimpi-mimpi besar mengapa Republik ini lahir dengan wujud konkret tugas beban dari siapapun setelahnya sebagai presiden. Jadi Anda sepakat kemudian ada semacam event atau kegiatan seperti ini ya Pak ya?
Artinya bahwa ini kan juga dari masa ke masa ada pemerintahan yang berbeda kan, Ya. Pak. Mungkin ada semangat, ada spirit itu tetap dipegang karena itu menjadi bagian dari sejarah yang tidak pernah hilang begitu kan, Pak. Itu bukan sejarah, itu benchmark yang harus hidup. Yang dituangkan dalam Pancasila, itu benchmark. Kebertuhanan, kemanusiaan, itu benchmark. Berarti bisa dikatakan semangat yang memang harus tetap ada. Kalau tadi Pak Komarudin bilang spiritnya ya, spiritnya ini apakah memang dari kapsul waktu itu juga bisa menimbulkan atau mengembangkan semangat juga untuk Indonesia? Kita akan lanjutkan perbincangan ini. Kami akan kembali pemirsa usai jeda.